Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dimuliakan Allah, Al-Fakir akan melanjuti pelajaran fikih ini yang sebelumnya berakhir pada bab janabah, pelajaran ketiga. Di sini Al-Fakir lompati pada pelajaran ini berkenaan tentang al-ittima wal asyribah, makanan dan minuman, karena pembahasan ini penting sekali. Dalam pembahasan bab al-ittimah wal asyribah, makanan dan minuman, di sini juga Al-Fakir mengambil rujukan dari kitab Minhajus Shalihin milik dari Samahah Ayatullah Al-Uzmah Said Ali Al-Husain As-Sistani. Mudah-mudahan pelajaran ini bermanfaat untuk bimbingan di dalam ibadah kita. Di sini pembahasan dalam bab makanan dan minuman ada dua bagian, yaitu yang pertama hewan laut atau hewan yang hidup di air laut atau air tawar. Dalam bab al-ittimah al-asyribah memiliki bagian-bagian yang insya Allah satu-satu nanti akan Al-Fakir bahas di sini. Sebelumnya ada sebuah riwayat hadis dari Imam Ali alaihissalam, man toba mat'amahu wa mashrabahu talauquhu baina yadaillah. Jadi kelak nanti di hari kiamat, sesuatu yang telah kita makan dan telah kita minum itu akan berpengaruh kepada hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apakah yang kita makan halal atau haram. Sesuatu yang dimakan atau diminum di sini memiliki tiga bagian. Yang pertama adalah hewan-hewan yang seperti kambing dan sejenisnya. Kedua adalah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan lain-lain. Yang ketiga adalah yang bersifat jamad atau sesuatu yang padat, tanah dan lain-lain. Jamad ini masuk juga dalam kategori bagian hewan dan tumbuh-tumbuhan. Masalah jamad nanti ada pembahasan khusus. Hewan di sini terbagi yaitu menjadi hewan laut, darat, dan yang terbang. Yang terbang ini maksudnya burung dan sejenis unggas. Nah, bagian hewan seperti burung itu lebih luas pembahasannya, sebab masuk pada hewan yang mempunyai sayap tapi tidak terbang, yaitu seperti hewan dan sejenis seperti ayam dan sejenisnya. Di sini yang dimaksud hewan al-bahr atau hewan laut mencakup hewan yang hidup di segala air, yaitu bukan hanya di laut saja. Seluruh hewan yang hidup di air, baik di laut ataupun di sungai. Menurut dari syuhra ulama Ahlul Bait, yaitu maksud hewan yang hidup di laut atau di air itu kategorinya hanya satu, yaitu ikan yang bersisik dan udang atau ribian, tidak dari selain keduanya. Jadi seluruh hewan yang hidup di air, baik yang seluruh hidupnya hanya di air saja, tidak bisa di darat. Karena ada juga terkadang hewan sesekali bisa hidup di darat. Selama hewan itu atau selama ikan tersebut bersisik, maka halal untuk dimakan. Ikhwan dan akhwat sekalian, ada dua bagian, yaitu sebagaimana yang sudah Al-Fakir jelaskan, bersisik dan tidak bersisik. Jenis ikan apapun selama tidak bersisik haram untuk dimakan, baik yang hidup di laut, di air asin ataupun di sungai, air tawar ya. Tapi terkadang ada juga hewan yang bersisik, sisiknya itu sedikit, atau saat dipancing atau dijala sisiknya rontok. Bagaimana hukumnya? Hukumnya tetap halal. Selama ikan itu bersisik meskipun sedikit atau dia rontok ketika dijala atau dipancing, maka hukumnya halal.
Seperti ikan kanat atau ikan tuna, ya, saat kena jala atau jaring itu sisiknya rontok, maka dihukumi halal. Adapun ribian atau udang itu bukan disebabkan sisik atau tidak bersisik dihalalkannya, tapi ada dalil khusus yang menghalalkannya. Adapun umur ribian atau lobster itu haram untuk dimakan. Demikian pula dengan kup-kup atau sejenis kepiting dan bagian-bagiannya yang serupa dengan kepiting. Itu haram dimakan. Kenapa? Sebab ada nas yang mengharamkannya. Bukan masalah sisik atau tidak bersisik. Sekali lagi karena ada nas atau riwayat yang mengharamkannya. Jadi kesimpulannya bisa digarisbawahi, ikan yang halal dimakan ialah ikan yang bersisik dan termasuk juga udang atau rubiah. Nah, dalam kitab Minhajus Sholihin di sini juga dikatakan hewan yang hidup di dua alam maka haram dimakan. Maksud hidup di dua alam adalah kata lainnya hewan amfibi seperti kodok, kerang dan sejenisnya. Itu haram untuk dimakan. Ada seorang yang bertanya di sini masalah telur ikan. Bagaimana dengan hukum telur ikan? Hukumnya mengikuti ikannya. Jika ikannya halal, maka telurnya halal juga. Jika ikannya haram, maka telurnya juga haram. Bagaimana jika kita tidak tahu? Ini telur ikan berasal dari ikan bersisik atau bukan? Maka tidak boleh dimakan. Jadi, kalau kita tidak tahu ini telur berasal dari ikan bersisik atau bukan, maka tidak boleh dimakan. Ada juga seorang yang bertanya, misal telur ikan ini berasal dari negara non-muslim atau muslim. Masalah ikan atau hewan yang hidup di air laut atau air tawar, meskipun dijaring atau ditangkap oleh non-muslim, hukumnya tetap halal. Atau saat menangkapnya tidak membaca asma Allah, hukumnya tetap halal. Sekali lagi, di sini dalam masalah bab ikan, menjala atau memancing, tidak ada syarat harus muslim atau membaca asma Allah dalam hukum menjala ikan atau udang. Jadi hanya satu saja syaratnya, apa? Dia harus bersisik ikan tersebut, maka halal. Ada juga yang bertanya di sini, bagaimana hukum ikan yang mati saat dijala atau dipancing? Ikan dihukumi halal saat dipancing apabila dipancing atau dijala atau selain dari keduanya, itu dalam keadaan hidup di dalam air. Apabila saat jala diangkat ada yang mati di dalam jala, ikan tersebut dihukumi halal. Demikian pula apabila setelah dijala dan melompat ke darat, ya, dari atas ikan tersebut melompat ke darat dari atas kapal lalu mati, dihukumi halal. Ikhwan dan akhwat sekalian, di sini ada juga yang bertanya, bagaimana jika ada ikan yang terbawa ombak ke daratan atau melompat dari laut ke atas kapal? Nah, lalu diambil dalam keadaan hidup ikan tersebut, maka dihukumi halal, bukan bangkai lagi. Dihukumi halal, bukan bangkai. Kecuali dibiarkan ikan tersebut hingga mati atau tidak diambil. Jadi saat hewan ikan itu terbawa ombak ke daratan, dibiarkan hingga mati, maka dihukumi bangkai dan haram dimakan. Meskipun dia melihat ikan tersebut, hanya melihat ikan tersebut saat terbawa ombak ke daratan. Kalau dia tidak ambil, maka dihukumi bangkai. Apakah? Jadi ada juga yang bertanya, tapi ini sudah Fakir jelaskan. Jadi
orang yang memancing atau menjala itu tidak disyaratkan muslim, siapa saja. Siapa saja. Masalah ikan tidak disyaratkan muslim atau membaca asmaullah. Bagaimana kalau kita mendapatkan ikan kaleng dan tidak tahu ini dari jenis ikan bersisik atau bukan? Wajib mencari tahu hingga kita mutmain ikan ini bagian dari ikan yang bersisik. Jika kita tidak mendapatkan kejelasan dan merasa ragu, haram untuk dimakan. Lalu ada juga yang bertanya di sini, bagaimana mengkonsumsi kapsul yang mengandung minyak ikan? Nah, ini sering terjadi. Harus kita cari tahu terlebih dahulu bahwa kapsul ikan ini terbuat dari ikan yang bersisik. Harus kita cari tahu. Ada seorang juga bertanya kepada Al-Fakir, bagaimana hukum menangkap ikan dengan disetrum atau di listrik? Boleh saja, tetapi saat disetrum, ikan tersebut tidak boleh mati di air. Kalau dia mati di air, maka dihukumi bangkai. Ada juga yang bertanya, bagaimana hukum membeli bangkai ikan dari nelayan ataupun dari seseorang. Membeli bangkai ikan, baik dari muslim atau non-muslim, baik dari siapa saja, boleh saja hukumnya, selama tidak diperuntukkan al-fakirullah. Jadi boleh saja selama bangkai ikan itu diperuntukkan untuk makanan binatang atau burung atau unggas lainnya. Jadi sekali lagi, ke bangkai ikan yang kita beli boleh saja kita beli selama diperuntukkan sebagai makanan binatang seperti unggas dan lain. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan dalam pembahasan bab al-atimah wal asyribah ini, ya. Insyaallah nanti Al-Fakir akan lanjuti lagi pada pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.